Jadi perubahan zaman yang begitu cepatnya begitu memang itu mengherankan, tapi ada yang mengherankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'd. Pemirsa TV Demak yang kami hormati, perkenankanlah saya akan menyampaikan kembali episode yang kedua ini, yaitu akan mengkaji kitab yang telah kami sampaikan pada Ahad yang lalu, yaitu Nashaihul Ibad. Penulisnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kami sampaikan, kami akan melanjutkan, yaitu bab rubai. Sebelum saya menyampaikan, marilah kita membaca Fatihah. Sekali kita haturkan kepada mu'allif penulis kitab ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, kita masih mengkaji yaitu tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Tuba liman tobat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallah ta'ala. Tuba bejo banget liman kedue wong tobat kang bagus lahu kedue man apa khutwatun jangkae wahidatun kang siji fi umrihi ing dalam umure man la yuridu kang ora ngarepake sapa man biya kelawan khutwah jangkahan illallah ta'ala kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, berbahagialah bagi orang yang setiap nafasnya, setiap langkahnya selama umurnya di dunia ini, semuanya adalah berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Dasarnya adalah wa ma'khaduhu utawi nggon pengalape dawuh qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Muadzin radhiyallahu an, yaitu pangdikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muad radhiyallahu an. Beliau berkata, akhlisil amala yujzika minhul qalil. Akhlis ngikhlasno sira al amala ing amal yujzika mongko nyukupi ing sira minu saking amal
apa al-qalilu amal sing sithik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita setiap amal perbuatan walaupun sedikit supaya kita ikhlas. Pertanyaannya adalah apakah itu pengertian ikhlas? Saya kira pemirsa yang budiman sudah tahu apa arti ikhlas. Ikhlas adalah satu amal perbuatan yang dilandasi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang ikhlas, sudah barang tentu kita tidak bisa lepas dengan sebaliknya, yaitu kita berbicara tentang riya. Riya itu apa? Riya itu sebaliknya daripada ikhlas. Untuk itu kami akan mencoba untuk menyampaikan kepada pemirsa yang budiman tentang riya ini. Kita ambil di dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, bab Asyirkul Asghar halaman 64. Ini saya akan bacakan. Ahaduhuma utawi salah suwijine tambihat iku anar riya. Sak temene riya al-madmumu kang den paedu. Iku iradatul amil bi ibadatihi wa wajhillahi ta'ala. Yang namanya riya itu adalah suatu kehendak orang yang beribadah. Ibadahnya tidak karena Allah, tapi waira wajhillah, yaitu sebaliknya daripada ikhlas. Contohnya ka'ayyak sida, kaya yen toh nejo sapa amil itlaan nas ing oleh ningalake duduhake karo menungso ala ibadatihi ing atase siji ibadahe menungso hatta yasula sehingga hasil lahu marang amil apa nahwu malin umpamane harta benda kekayaan ausanain atau pengalem bono. Jadi itu namanya riya. Jadi riya itu dilakukan adalah karena selain Allah. Dia punya harapan di dunia, ya, biar mendapatkan pujian, ya, biar mendapatkan satu materi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Lain halnya kalau ikhlas. Ikhlas tidak ada keinginan untuk mendapatkan materi dunia. Karena apa? Amal itu hanyalah wajhallah lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku kabeh kuwi lillahi rabbil alamin. Krana Allah Ta'ala rabbil alamin, yang mengirani wong alam kabeh. Pemirsa TV Demak yang berbahagia, ya, tentang riya, ya, masalah riya ini ada berbagai pendapat, ya, ini yang perlu kami sampaikan di hadapan pemirsa sekalian. Qadih talafa Hujatul Islamin Al-Ghazali, teman-teman pasulayan sapa Hujatul Islam, wong kang dadi hujai agama Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Wa sultanul ulama, dan piro-piro lan rajane piro-piro wong alim, yaiku Izzuddin, rupane Imam Izzuddin Abdissalam. Fiman ing dalem wong qasada kang nejo sapa man bi amali klan amale man arya ing riya wal ibadah lan ibadah. Jadi Imam Ghazali dan Imam Izzuddin Abdussalam itu ada perbedaan, ya, tentang orang, ya, yang beramal ibadah yaitu karena riya dan ibadah. Ya, kadang-kadang orang itu kan ibadah mukhlis karena Allah satu. Ada yang tidak karena Allah, tapi setengah-setengah. Yaitu 50%
karena Allah, 50% karena manusia. Atau 60% karena Allah, 40% karena manusia. Atau sebaliknya. Ya. Lah, kalau hal semacam ini itu bagaimana? Faqala al-Ghazali, mangko dawuh sapa Imam Ghazali. In ghalaba ba'isud dunya fala sawaba lahu. In ghalaba lamun menang apa ba'isud dunya, perkara kang ndorong kepentingan donya. Jadi kepentingan donya iki amale 60% karena dunia. 40% hanya karena Allah. Piye kaya ngono kuwi? Fala sawaba lahu, mongko ora ana ganjaran iku maujud lahu kedue man. Ya, ini menurut Imam Ghazali. Au ba'isul akhirah, saiki nak 60% karena Allah, 40% karena dunia. Bagaimana Imam Ghazali pendapatnya? Fassawabulah, masih mendapatkan pahala. Wa in tasawaya, kalau sama 50% karena Allah, 50% karena manusia, tasakoto, mongko gugur ya, karone ya, mongko gugurake karone. Apa niat sing krana akhirat lan niat sing krana Allah, krana manungsa, gugur entuk pahala. Fala sawaba aidon, mongko ora ana ganjaran iku maujud. Aidon kelawan malih. Itu menurut siapa? Yaitu Imam Ghazali. Sekarang kalau menurut Ibnu Abdissalam, Izzuddin Ibnu Abdissalam bagaimana? Waqala Ibnu Abdissalam, dawuh sapa Ibnu Abdissalam, la sawaba mutlakon. Ya, ora ana ganjaran iku maujud mutlakon, hale mutlak. Jadi tidak ada pahala apapun. Menurut Ibnu Abdissalam, kita beramal sedikit pun ya, dicampuri dengan riya, mutlak, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Warad jahuz Zarkasiyu lan ngunjukake ing dawuhe Imam ngunjukake ing dawuh ya, sapa Az-Zarkasiyu, Imam Zarkasi. Imam Zarkasi yaitu setuju ya, apa yang terakhir ya, yang terakhir ini menurut Ibnu Abdissalam ya. Warad jahu lan ngunjukake ing dawuhe Ibnu Abdissalam sapa Az-Zarkasi, Imam Zarkasi. Jadi Imam Zarkasi pun juga berpendapat kalau kita beramal kok ada sedikit rasa riya, itu amal kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Til ahbari sahihah, krana pira-pira hadis kang sahih, ka khabari kaya dene satu khabar, man amila sapane wong, amila kan ngamal sapa wong, amalan ing amal, asyraka kang nyektokake sapa wong fi ing dalam amal, wairi ing liya ingsun. Fa ana mongko utawi ingsun iku bariun lebaran minhu saking amal. Wa utai amal iku lilladzi tumuju marang wong asyraka kang nyekotokake sapa wong ing alladzi. Dasarnya adalah ini. Jadi kalau kita beramal kok kecampuran riya, berarti amal kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemirsa yang budiman, kalau misalnya terjadi kita beramal 1 miliar misalnya untuk masjid, kita ikhlas, sudah ikhlas. Tapi di kemudian hari, selang dan hari kita tidak ikhlas ya. Kita menuntut apa yang telah kita amalkan tadi, kita bicarakan, kita ceritakan kepada orang ya. Bagaimana kalau misalnya terjadi seperti itu? Ini wasanihima,
utahe kang pindhone tambihat iku annal abda sak temene kawula ida aqada nalikane wis mbundeli atine sapa abdu ibadatahu ing ibadahe abdu alal ikhlasi ing atase ikhlas summa warada alaihi waridur riya maka banjur teka ali ngatasé abdu apa waridur riya perkara kang dadekake riya fa in takallafa mongko lamun merti-merti sapa abdu idharahu ing lahirake riya kemudian dia mengungkapkan ya, menunjukkan sifat riyanya wa tahaddusalan ngomong-ngomongake sapa abdu bi kelawan amal qasdan krana nejo riya krana riya qala al-Ghazali dawuh sapa Imam Ghazali fahada makhufun yang dengan itu dikhawatirkan ya. Yang dengan itu dikhawatirkan ya. Bisa kemungkinan tetap ditolak ya. Fil asar ikut tetap in dalam dawe sahabat wal akhbar lan pira-pira hadis Nabi ma yadullu alla annahu yuhbitul amal utawi dawuh yadullu kang nuduhake apa ma ala annahu ing atase setune takalluf iku yuhbitu bisa ngleburake apa takalluf al amala ing amal sumakola mongko dawuh sapa Imam Ghazali al aqisu utawi luweh cocok-cocoke marang dalil iku annahu setuhune mutakallif musabun iku den ganjar ala amalihi ing atase amale wong alladzi ing qadha kang wis rampung apa alladzi. Jadi pertama dia beramal dengan ikhlas itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di kemudian hari dia menunjukkan lisan atau sikap yang riya wa muaqabun lan den siksa ala muraatihi ing atase riyane abdu bi taatillahi kelawan taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ba'da firaghihi minha ya, senajan ana apa riya ana iku ba'da firaghi iku tetep ing dalem sakwuse rampunge abdu minha saking taat. Jadi jelas pemirsa yang budiman, jadi apabila Imam Ghazali ini mengatakan ya yang pertama walau sudah ikhlas mendapatkan pahala. Kalau kemudian berselang berapa hari dia menunjukkan riya ya, itu tidak mempengaruhi pahala yang pertama karena itu sudah selesai. Namun muaqabun ala muraatihi ya, mendapatkan siksa atas sifat atau sikap riya yang ditampilkan oleh seorang tersebut. Pemirsa TV Demak yang berbahagia. Selanjutnya makhot yang kedua ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa setiap langkah kita, gerak kita, nafas kita itu harus selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhot yang pertama tadi telah sampaikan, kemudian yang kedua ini qala syair. Ngendika sapa asyair. Fardhun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkadzunubi aujabu. Fardhun iku fardu. 'Alan nasi ing atase manusa ayatubu utawi entoh tobat sapa nas. Jadi penyair ini mengatakan bahwa tobat itu hukumnya
fardu. Orang tobat itu harus. Tobat adalah orang yang setelah melakukan perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, tobatlah kamu sekalian, taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi tobat itu adalah disebabkan karena perbuatan yang melanggar syariat Islam. Dari perbuatan-perbuatan yang buruk, kemudian kita kembali ke perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang tercela kembali ke perbuatan yang baik, yang soleh. Itu namanya adalah tobat. Sedangkan tobat itu ada satu syarat-syaratnya. Tidak asal kita bertobat. Jadi tobat itu ada syarat, paling tidak ada 5 syarat kita bertobat. Yang pertama, menyadari kesalahan. Jadi misalnya kita terbiasa untuk minuman keras yang jelas itu dilarang oleh Allah, kemudian kita bertobat. Itu yang pertama yang kita lakukan adalah menyadari bahwa minuman yang telah minum itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, harus kita tinggalkan. Kalau misalnya kita suka berzina, ya berzina itulah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, termasuk dosa besar. Ya, harus kita akui, menyadari bahwa itu adalah salah. Kemudian yang kedua, menyesali atas kesalahan. Masya Allah, saya kok melakukan hal semacam ini. Ini ada perbuatan yang salah. Menyesal. Setelah menyesal, kita yang ketiga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau ada satu Sayyidul Istighfar yang sering kita baca pada setiap saat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Atau kita sholat tobat. Sholatnya 2 rakaat. Yang pertama, sholat pertama baca Fatihah dan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, Al-Fatihah dan surat Qul huwallahu ahad, surat Ikhlas. Kemudian setelah selesai, ya kita banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri seorang yang maksum, yang tidak punya dosa, yang dijaga oleh Allah. Beliau itu setiap hari tidak lebih dari 100 kali beristighfar. Ya ayyuhan nasu tubu ilaih inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, tobatlah kepada Allah. Saya ini bertobat setiap hari paling tidak 100 kali. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah maksum, tidak punya dosa, dijaga oleh Allah. Tetapi beliau tetap beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang berbahagia. Jadi kita kembali bahwa tobat itu dilakukan
adalah karena kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Maka dalam syair ini selanjutnya disebutkan lakinna tarkadzunubi aujabu. Ya. Lakinna tarkadzunubi aujabu. Tetapi tinggal piro-piro dosa iku ajabu luweh wajib. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita bisa istiqomah meninggalkan dosa ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak usah bertobat, katakanlah begitu. Tapi tidak seperti itu ya, tadi sudah saya contohkan ya. Artinya karena kita telah melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Tetapi karena manusia itu kadang-kadang ya, tidak merasa dia itu salah. Tetapi ternyata dia salah. Kata Rasulullah, kullu bani adama khatta'un. Ya, setiap anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah adalah bertobat. Ya. Pemirsa yang berbahagia, jadi setelah sholat tobat tadi kita berdoa, jadi Sayyidul Istighfar, Allahumma ya Allah, anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kang disembah kelawan hak ing dalem wujude illa anta namung panjenengan. Kholaqtani ingkang ndadosaken panjenengan ing kula. Wa ana abduka, kula menika kawula panjenengan. Wa ana ala ahdika, lan kula niku nindakaken ing atase janji panjenengan. Wa wa'dika, tegese janji panjenengan. Mastata'tu, nggih selagine kula kuwasa mampu. A'udzu, nyuwun paureksa ingsun bika kelawan jenengan ya Allah, min syarri ma sunatu, saking eleke barang kang sunatu agawe kula. Abu ulaka binikmatika alaya, saya mengaku dateng panjenengan pilih nikmat ingkang kula tampi menika saking nikmat panjenengan. Wa abu lan kula ngakeni bidambi kelawan dosa-dosa kula ingkang kula lakoni menika. Faghfirli, mbok nggih mugi paring ngapunten panjenengan li dateng kula. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Soalipun boten wonten ingkang saged ngapunten dosa menika kejawi panjenengan. Itulah pemirsa yang berbahagia ya, Sayyidul Istighfar yang sebaiknya kita baca ya setelah sholat taubat ya, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya was-sabru finna ibati sobun. Was-sabru utawi sabar finna ibati ing dalam pira-pira bilahi. Bilahi itu musibah, sobun iku angel. Jadi sabar ya, memperoleh musibah itu sulit. Sebagai contoh, orang ditinggal wafat istrinya, itu bukan main rasanya. Mungkin kalau ingat kepada istrinya karena kebaikannya, dia sampai melelehkan air matanya menangis. Kalau ada teman kita yang tahu, beliau mungkin nasihati kepada kita, ya sudahlah, itu takdir Allah, ya kita ikhlaskan, kita sabar. Orang nasihati bisa seperti itu, tetapi orang yang menjalankannya itu sulit karena dia merasakan. Makanya sabar waktu kita mendapat musibah itu sulit ya. Sehingga itu harus kita upayakan, harus kita berusaha agar kita itu mendapatkan satu kesabaran. Sekarang ini misalnya ada virus namanya corona ya. Sekarang kita setiap saat harus pakai masker, padahal pakai masker itu panas.
Itu penting karena untuk menghindari penyebaran virus. Ya. Itu kadang-kadang kita tidak mau memakai masker. Ya. Kita pakai masker, kita cuci tangan dan sebagainya. Itu harus sabar. Memang itu rasanya berat. Tetapi itu penting karena ini sekarang baru kita mendapatkan musibah. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya, mengapa sabar itu sulit? Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pahala yang luar biasa bagi orang yang sabar mendapatkan musibah. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar waktu mendapatkan musibah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim, mereka itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah ya pahala orang yang sabar mendapatkan musibah. Makanya sabar sedikit sulit. Nah, itulah pahalanya. Ya. Lakinna fautas sawabi as'abu. Tetapi pote ilange ganjaran as'abu iku luweh angel. Ya. Tetapi putusnya pahala lebih menyulitkan lagi. Artinya begini, kita diperintahkan untuk sabar. Ya kita berusaha harus sabar. Jangan sampai kita tidak bisa sabar. Karena apa? Dengan kesabaran itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah putus dari ganjaran, dari pahala, itu lebih menyulitkan lagi bagi kita. Mengapa? Karena pahala ini kita butuhkan. Untuk apa? Untuk bekal kita menuju ke hari kemudian, yaitu hari akhirat. Besok di akhirat itu, pahala-pahala itu kita timbang, ada teraju. Yang baik dan yang jelek. Apabila ya, timbangan itu baik yang buruk, nah, kita mendapatkan buku tulisan ya, keburukan itu lewat tangan kiri kita. Kalau itu baik, banyak yang baik, kita mendapatkan buku tulisan itu lewat tangan kanan, tangan kita. Berarti kita termasuk golongan orang yang baik. Allahumma amin. Jadi pahala itu penting bagi kita. Apalagi kita di dunia. Dunia ini adalah ladang akhirat. Majra'atul akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Pemirsa yang berbahagia. Selanjutnya, wadahru fi sorfihi ajibun. Utawi mongso fi sorfihi ing dalem owah-owahi mongso. Ajibun iku den gawoi, den gumuni. Artinya putaran roda kehidupan sangat mengherankan. Ya. Coba sekarang pemirsa yang budiman, ya. Zaman sekarang ini zaman corona, katakanlah demikian. Bulan Desember itu belum ada apa-apa, Januari belum ada apa-apa, Februari, Maret sampai sekarang ini coba kita melihat hampir tidak ada orang yang tidak memakai masker. Masjid yang selama ini kita gunakan untuk sholat Jumat tidak digunakan untuk sholat Jumat. Masjid kan dalam puasa ini kita gunakan untuk taraweh
tidak digunakan untuk tarawih. Selama ini kita gunakan untuk tadarus, kita tidak gunakan untuk tadarus. Kita tadarus, kita Jumatan, kita tarawih di rumah masing-masing. Ini sungguh satu zaman yang cepat perubahannya. Selama ini belum pernah terjadi, baru saat ini. Jadi ini suatu yang sangat mengherankan. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin sebelumnya tidak berpikir sampai sejauh itu. Tapi sekarang berpikir, loh kok bisa kayak ngono yuk? Bisa terjadi kan? Kita heran. Tetapi ada yang lebih mengherankan. Lakinna ghaflatan nasi ajabu. Tetapi laline menungso marang pangeran iku ajabu, luweh den gawoki, lebih diherankan. Rizki kita diberi oleh Allah. Napas menggunakan oksigen, kalau dihitung per jam berapa di rumah sakit, itu gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bebas ya, memilih makanan yang kita pilih asal itu ikhlas. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa kita lupa kepada Allah? Lupa artinya kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah. Kita masih suka berzina, kita masih suka mabuk-mabukan, kita masih suka mencuri, kita masih belum sholat. Ya. Ini namanya orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajabu, lebih mengherankan pada kita. Jadi perubahan zaman yang begitu cepatnya begitu, memang itu mengherankan. Tapi ada yang lebih mengherankan, adalah sifat lupa kita, ya, sikap lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ma qad yaji qaribun. Ya, selanjutnya. Utawi saben-saben barang qad yaji'u kang temen-temen teko apa mak qaribun iku parek. Artinya sesuatu yang akan terjadi itu kelihatan dekat. Contohnya seperti apa? Begini. Ulang tahun saya misalnya. Hari ulang tahun saya adalah bulan Juli misalnya. Ini bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Itu dekat. Ya, 3 bulan itu waktu yang relatif dekat. Ya. Misalnya hallnya, ya, hall Kanjeng Sultan Fatah, ya, itu dekat sekali. Ya. Tetapi ada yang lebih dekat. Ya. Lakinnal mauta min dzaka akrobu. Ya. Tetapi kematian min dzaka dibandingkan dengan sesuatu yang akan datang, ya, tadi saya katakan seperti hari ulang tahun seseorang, ya, itu akrobu luweh parek, luweh cedak. Ya. Mengapa? Karena kita tidak tahu dari sekarang sampai hari ulang tahun kita selama 3 bulan kematian kita tuh di mana? Apa menangi pora ulang tahun nih? Kita tidak tahu. Jadi kematian itu memang sangat-sangat dekat. Ya. Dan banyak orang yang takut akan kematian. Tapi orang itu pasti mati. Innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sak temene kematian sing kowe padha mlayu kabeh kuwi pasti tetep nemoni karo sliramu kabeh. Nak wis nemoni kowe kabeh sumaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak wis dihadapi karo Allah, apa sing ditakonke, yaitu amalmu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Amal-amalmu
kabeh. Ya. Dan kematian itu memang misteri. Ya. Kita bisa bicara sekarang di sini, belum pasti kita nanti bisa pulang sampai di rumah. Itu kematian. Ya, banyak hal-hal yang terjadi, ya, yang kita lihat, ya, di dunia ini. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yaqtastimun. Apabila datang ajal, ya, seseorang, maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur sedikit pun. Itu namanya kematian. Jadi kita harus siap-siap karena kita pasti mati. Dan apa yang harus kita bawa? Yaitu bekal. Bekal untuk menuju kematian. Bekal untuk menuju alam akhirat. Yang besok kita akan dilandrat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. TV Demak yang pemirsa TV Demak yang berbahagia. Kita lanjutkan, ya. Qauluhu waddahru fi sarfihi ajibun. Tadi maksudnya adalah penulis kitab ini mensarai annaz zamana iku tegese setuhune mangsa fi tagoyiri ing dalam owahe mangsa bil umuri kelawan sabab pira-pira perkara al hadisati kang anyar ajibun iku nggawokake, ya. Iku nggawokake. Mula, ya, kita sebagai manusia yang pasti akan meninggal dunia, ya, itu pasti kita akan meninggal dunia, maka perlu, ya, kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan membawa beban, ya, yang menyulitkan kita besok di akhirat. Tapi hendaklah kita meringankan beban kita untuk menuju akhirat. Sehingga kita mudah nanti di dalam menjalani suatu proses, ya, kehidupan di akhirat. Sehingga akhirnya kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pemirsa TV yang berbahagia, ada satu hadis, ini yang terakhir saya kira. Okay. An Anasin, ya, saking sahabat Anas, kharaja sallallahu alaihi wasallam, metu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam satu dina. Wa huwa hale utawi Nabi akhidun iku nyekel sapa Nabi biadi Abi Dzarin kelawan astane Abi Dzar. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, a'alimta ana toh ngerti sira anna baina aidina sak temene iku ing dalem antarane ngarepe awake dhewe kita akobatan iku ana unggah-unggahan kang angel. Unggah-unggahan kan angel. Kaudan apane? Ambah-ambahane. Masya Allah. Itu kata Nabi begitu. Jadi di depan kita itu ada satu tempat untuk kita melangkah ke depan, tapi itu sulit untuk kita buat untuk berjalan. Layas utuha ilal mukhifun, ora bisa munggah ing, ya, dalan ing unggah-unggahan, dalan sing angel unggah-unggahane mau ilal mukhifun, ya kuwi wong sing ngentengake gawane, sing ngenteng-ngentengake gawane. Kala matur sapa rajulun wong lanang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal mukhifin ana aminal muskilin. Napa kula niku termasuk golong wong sing enteng-entengake gawan? Napa kula termasuk tiyang ingkang ngaboti gawan ya Rasul? Ya, artinya begini, artinya kita itu jangan membawa beban yang berat, ya, di akhirat. Mengapa? Karena di akhirat nanti itu setiap
kekayaan kita itu akan ditanyakan. Dari mana harta itu diperoleh? Dan untuk apa harta itu ditasarufkan? Nah itu yang sulit. Kalau hartanya yang melimpah banyak, pertanyaannya lebih lama. Dan apalagi itu tidak gunakan sesuai dengan hak-hakullah, hak Allah. Luar biasa susahnya kita. Ini maksudnya begitu. Ya. Qala ngendika sapa Rasulullah. Ya. Indaka ta'amu yaumin. Ana ta iku ing dalem sanding ira ta'amu yaumin, yaitu makanan satu hari. Jadi, kamu persediaan makan satu hari ini ada ndak? Qala matur sapa rajul. Na'am wonten Kanjeng Nabi. Ya nak untuk satu hari biasanya sudah ada. Faqala Rasulullah SAW. Wa ta'amu wadin, untuk besok pagi ada ndak? Persediaan makan besok pagi ada ndak? Qala na'am. Nggih Kanjeng Nabi. Wonten. Terus faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amun ba'da ghadin, persediaan makan lusa setelah besok. Qala la mboten Kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dawuh, laukana indaka ta'amu salasati ayamin kunta minal muskilin. Masya Allah. Laukana lamun ono indaka ono ing sanding ira ta'amu salasati ayamin, persediaan makan 3 hari. Kunta minal muskilin, mongko ono sira iku minal muskilin, termasuk golone wong kang ngebot-ngebotake gawan. Masya Allah. Pemirsa yang budiman, pemirsa TV Demak yang kami hormati. Ya. Padahal kalau kita amati sekarang ini, kekayaan orang itu ya bisa untuk mencukupi 1 turunan. Depositonya saja nilainya sudah berapa ya? Miliar. Ya. Itu untuk makan 3 hari, 4 hari sampai berapa tahun itu masih ada. Ya. Rasulullah SAW ngendikanipun itu termasuk muskilin, orang yang ngebot-ngebotake gawan untuk menuju wonten ing akhirat. Ya mugi-mugi para pemirsa yang budiman, walaupun kita punya kekayaan yang banyak, asalkan kekayaan kita itu kita gunakan ibadah, ya, hakullah, satu hak Allah, insya Allah kekayaan itu ya termasuk kekayaan yang dapat meringankan beban kita untuk besok di hari akhir. Saya kira demikian pemirsa TV Demak yang berbahagia, apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kami akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahlil qudri unsa wa dzakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.